Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai skala pengukuran dan instrumen penelitian. Baik, sebelum kami melanjutkan penjelasan materi kami, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Javid Nama, yang kedua ada M. Ari, yang ketiga ada Dafari Caljana, dan yang keempat ada saya sendiri, Reza Arfa Sumiatko. Baik, selanjutnya ada instrumen penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Sedangkan dalam penelitian kualitatif naturalistik, peneliti akan lebih banyak menjadi instrumen. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan key instruments. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila variabel penelitiannya 5, maka jumlah instrumen yang digunakan untuk penelitian juga 5. Instrumen-instrumen penelitian sudah ada yang dibakukan, tetapi masih ada yang harus dibuat peneliti sendiri, karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Maka setiap instrumen harus mempunyai skala. Baik, selanjutnya ada macam-macam skala pengukuran. Baik, sebelum berlanjut ke macam-macam skala pengukuran, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Sebaiknya ada contohnya. Nah, contohnya itu misalnya timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas yang dibuat dengan skala miligram atau mg dan akan menghasilkan data kuantitatif berat emas dalam satuan mg bila digunakan untuk mengukur berat emas. Nah, lalu ada meteran sebagai instrumen untuk mengukur panjang yang dibuat dengan skala mm dan akan menghasilkan data kuantitatif panjang dengan satuan mm. Baik, selanjutnya ada skala Likert yang bagian dari macam-macam skala. Nah, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Lalu, instrumen penelitian skala Likert ini dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu checklist ataupun pilihan ganda. Nah, contoh dari bentuk checklist ataupun pilihan ganda dapat teman-teman lihat pada slide kami. Baik, selanjutnya ada skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapatkan jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan lain-lain. Data yang diperoleh dari skala Goodman ini dapat berupa data interval atau rasio dikotomi atau dua alternatif. Jadi kalau pada skala Likert terdapat 3, 4, 5, 6, 7 interval, dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju, maka pada skala Goodman hanya ada 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Penelitian yang biasanya menggunakan skala Goodman ini dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu masalah yang ditanyakan. Sekian, terima kasih. Saya berikan slide selanjutnya kepada teman saya. Baik, selanjutnya rating scale.
Rating scale atau skala peringkat merupakan sebuah survei yang bersifat tertutup, digunakan untuk memberikan penilaian atau jawaban dari para responden. Bisa jawaban setuju atau tidak setuju. Jawaban-jawaban atau pilihan dari responden tersebut kemudian dikumpulkan dalam bentuk rincian yang dijadikan untuk data penelitian. Kemudian semantik diferensial. Semantik diferensial digunakan untuk mengukur sikap. Banyaknya bentuk, tidak pilihan ganda ataupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinu. Nah, berikut contoh skala di semantik diferensial. Dia berbentuk dalam satu garis kontinu. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan instrumen penelitian. Meneliti adalah melakukan penelitian pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat-alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Untuk penelitian dalam bidang sosial, instrumen penelitian yang digunakan sering disusun sendiri, termasuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. Misalnya, akan meneliti tentang pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja lembaga terhadap produktivitas kerja pegawai. Dalam hal ini ada 3 instrumen yang perlu dibuat, yaitu instrumen untuk mengukur kepemimpinan, instrumen untuk mengukur iklim kerja, instrumen untuk mengukur produktivitas kerja sebagai pegawai. Baik, selanjutnya cara menyusun instrumen. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Cara menyusun instrumen yang pertama, dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya. Selanjutnya, ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator tersebut, kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Berikut contoh kisi-kisi matrik. Terima kasih.